Sudah jalan ya recordingnya? Sudah Pak, baik. Bapak Ibu, izin saya mulai kegiatannya, gitu ya Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, sebelum memulai acara, izinkan saya mengawalinya dengan pantun ya Bapak Ibu. Bapak Ibu silakan meresponnya dengan menggunakan kata cakep pada kolom komentar atau menggunakan emoji pada fitur yang ada di Google Meet. Boleh Bapak Ibu? Nonton drama Korea sampai pagi. Opa-opa bikin hati berbunga-bunga. Yuk kita belajar bareng hari ini agar ilmu kita semakin bertambah. Baik Bapak Ibu, selamat siang Bapak Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir pada acara webinar kali ini yang diselenggarakan oleh komunitas guru penggerak Maluku Utara dalam rangkaian tema yakni terkait tentang belajar dari negeri ginseng, praktik baik pendidikan Korea Selatan untuk kurikulum merdeka. Senang sekali saya Muhammad Saifuddin dapat menemani Bapak Ibu sekalian, dan saya izin melaporkan Bapak Ibu bahwa dalam kegiatan kali ini seharusnya ada Bapak Asis Wahyudi selaku Ketua Komunitas Guru Penggerak Provinsi Maluku Utara, namun karena terkendala teknis di Provinsi Maluku Utara masih sementara ini lampu mati, maka saya handle terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, izin saya sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita memulai sesuatu dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita lakukan saat ini akan menjadi lebih barokah dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, silakan kita mulai berdoa menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Seperti yang disampaikan tadi Bapak Ibu serta yang Bapak Ibu lihat di flyer dan Bapak Ibu daftarkan dalam PMM gitu ya Bapak Ibu. Kali ini kita akan belajar dari negeri ginseng terkait bagaimana praktik baik pendidikan Korea Selatan untuk kurikulum merdeka. Seperti yang kita tahu bahwa Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki kemajuan teknologi yang sangat pesat gitu Bapak Ibu. Negaranya sudah terkenal dengan teknologi canggihnya gitu kan Bapak Ibu ya. Mereka juga juara banget dalam hal pendidikan. Kalau misalkan kita pernah dengar carilah ilmu sampai ke negeri Cina, kita juga nggak ada salahnya untuk bergeser sedikit mencari ilmu juga dari negeri Korea Selatan atau negeri ginseng ini. Kita tidak hanya belajar terkait budayanya, dan saya yakin Bapak Ibu di sini ada nggak sih mau tanya responnya. Bapak Ibu yang suka nonton drama Korea boleh emojinya. Ada nggak Bapak? Nah, Ibu Meska ini, Ibu Meska, Ibu Suwarni, penggemar drama Korea yang terkadang kita nggak sadar Bapak Ibu ya, waktunya terbuang banyak untuk meluangkan waktu nonton drama Korea, ngelihat opa-opa katanya gitu ya. Nah, jadi nggak ada salahnya selain kita belajar budayanya. Saat ini saya ajak Bapak Ibu bersama sesuai dengan webinar kali ini kita akan belajar banyak terkait bagaimana praktik baik pendidikan di Korea Selatan bersama Bapak Swarles Yusuf Tandi yang merupakan salah satu peserta dari Indonesian Korean Teacher Exchange tahun 2024 dan saat ini masih berada di Korea Bapak Ibu. Ini jauh-jauh narasumbernya dari Korea, diekspor langsung dari Korea. Beliau sekarang saat ini bertugas di Gangjin High School Korea Selatan. Nah, nanti Bapak Ibu silakan banyak-banyak belajar. Kita sama-sama belajar terkait bagaimana sebenarnya pendidikan di Korea itu sendiri dari orang yang mengalami langsung gitu. Jadi Bapak Swarles ini Bapak Swarles kemarin lolos itu Pak ya, berarti ada seleksinya gitu ya Pak ya? Iya benar Pak. Alhamdulillah. Nah, ini padahal saya kemarin pengen juga coba jalan-jalan ke Korea gitu ya. Masih belum berhasil, jadi saat ini belajar dulu sama bapaknya gitu. Jadi sebelum tahu Korea lebih real, kita belajar terlebih dahulu dari teman kita, Bapak Swarles Yusuf Tandi. Baik Bapak Ibu,
saya izin memperkenalkan terlebih dahulu bahwa Bapak Suarles Yusuf Tandi, or usually called Pak Alex, is an English teacher and Deputy Head of Curriculum at SMK Negeri 7 Halmahera Barat. He has been teaching English for more than 10 years. Mr. Alex graduated from Cokro Aminoto Palopo University, South Sulawesi, with a bachelor degree in English education in 2010. He is also an alumnus of the Fulbright Distinguished Award in Teaching Program for International Teacher and was hosted at IUP, Indiana University of Pennsylvania, jadi USA. Jadi Bapak Ibu, ternyata Pak Suarles atau yang biasa dipanggil dengan Pak Alex ini tidak hanya ke Korea, Bapak Ibu, sudah pergi sampai tembus ke Amerika, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, jadi boleh dong tepuk tangan virtualnya untuk menyambut paparan materi dari Bapak Suarles Yusuf Effendi. Jadi sudah jauh-jauh kita import dari Korea Selatan, mengganggu waktunya beliau. Silakan Bapak Ibu manfaatkan secara maksimal. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya. Berikutnya kita lanjutkan saja langsung kepada pemaparan materi dari Bapak Suarles Yusuf Tandi. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, Pak Muhammad Saifuddin, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau cek suara saya terdengar jelas tidak sampai di teman-teman Suaranya semua. merdu, Pak. Saya pengen tahu, Suaranya merdu. Pak, boleh pakai bahasa Korea, Pak? Bagaimana? Berguru pakai bahasa Korea. Annyeonghaseyo, Chonen Suarles Yusuf Tandi imita. Halo. Nggak terlalu banyak. Ya, selamat Nah, sore itu semuanya. Bapaknya kita nantang tapi kita nggak bisa jawab. Silakan Bapak. Baik, terima kasih sekali lagi atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk hadir berbagi pengalaman selama saya melakukan kegiatan pertukaran guru di Korea Selatan. Sekali lagi, saya adalah guru di SMK Negeri 7 Halmahera Barat yang sekarang ini sedang bertugas di Korea Selatan di Gangjin High School atau di SMA Gangjin, seperti itu. Ya, mungkin perkenalan saya seputaran itu saja, Pak. Tidak terlalu panjang lebar. Baik, Pak. Boleh silakan untuk pemaparan materinya, Pak. Saya bagi dari sini atau Pak yang share di situ? Boleh dari Bapak saja. Siap. Apa sudah terlihat di Bapak Ibu, teman-teman semua? Masih tampilan Canva, Bapak. Belum di share screen, belum ditampilkan yang utuh. Siap. Sambil menunggu persiapan dari share screen. Bisa dibantu dari situ, Pak? Sebentar.
Boleh Pak, sudah terlihat? Oke, baik, terima kasih, Pak. Baik teman-teman, sapaan ini mungkin sudah sangat familiar di teman-teman semua. Annyeonghaseyo, ini sama dengan sapaan yang, punya makna yang banyak, bisa artinya selamat pagi, bisa juga selamat malam, kapan pun bisa digunakan. Saya berharap keadaan Bapak Ibu semua sehat-sehat seperti, yang saya alami di sini, sehat walafiat. Saya juga berharap Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat-sehat. Oke, untuk balasan dari sapaan ini sama ya, annyeonghaseyo, kita juga balas dengan sapaan annyeonghaseyo. Ya, itu saja mungkin. Lanjut lagi, Pak. Ya, ini sedikit tentang saya ya. Saya adalah guru dari SMK Negeri 7 Halmahera Barat. Sekolah ini sekolah yang kecil ya, jaringannya sangat-sangat terbatas, bahkan lampunya kami juga, kadang-kadang mati untuk waktu yang cukup lama. Dan seperti yang tadi disampaikan bahwa, saya di tahun 2022 juga ke Amerika Serikat untuk pertukaran guru, dan tahun ini alhamdulillah saya juga dipercaya untuk bisa menjadi peserta pertukaran guru Indonesia Korea, eee untuk tahun 2024. Baik, lanjut Pak. Oke, sesuai dengan judulnya kita atau temanya kita, adalah kita mau, belajar dari, pendidikan yang ada di Korea Selatan untuk kurikulum merdekanya kita. Nah, pertanyaannya kenapa sih kita harus belajar dari negeri ginseng, gitu ya. Kenapa kita harus belajar dari Korea? Ada beberapa alasan yang mungkin nanti kita akan lihat bersama-sama. Oke, silakan dilanjutkan, Pak. Next. Ya, yang pertama, ini adalah sekolah saya ya, dan sebagai informasi, Gangjin ini adalah desa, ya. Gangjin adalah desa, desa, bukan kota, ya. Nah, dari tampilan depannya dan perpustakaannya, itu sudah terlihat berbeda dengan sekolahnya kita. Nah, di tampilan depan ini adalah sekolah saya, Gangjin High School, dan ini adalah perpustakaannya. Melihat gambar ini, kira-kira bagaimana perasaan Bapak Ibu? Membandingkan dengan sekolah yang Bapak Ibu tempati mengajar, itu. Ya, silakan dijawab dalam hatinya, dan ini saja sudah bisa menjadi gambaran bagaimana majunya pendidikan di Korea Selatan, dan seperti yang saya bilang tadi, ini desa. Desa ya, Gangjin itu adalah desa untuk kategori di tempat ini. Iya benar, sudah seperti kota besar, padahal ini desa, desa sekali, ya. Pertanian kiri kanan, sawah kiri kanan. Oke, silakan dilanjutkan Pak, next. Ya, jadi saya sengaja menampilkan, foto tersebut untuk, kita bisa, "Oh iya, kenapa sih kita harus belajar ke sana?" Nah, alasan yang kedua karena, adanya skor visa yang, setiap 3 tahun sekali diadakan oleh OECD, yang di mana hasilnya itu kita dari Korea Selatan tuh sangat jauh. Padahal, eee kalau kita berbicara sejarah, itu kemerdekaan Indonesia dengan Korea Selatan itu di tahun yang sama, hanya berbeda 2 hari. Korea Selatan itu tanggal 15 dan kita tanggal 17, tetapi gap-nya bukan lagi jauh, tetapi sangat-sangat jauh, yang ya saya sendiri, setelah berada di sini untuk mengejarnya itu, eee, kalau bisa dikata sesuatu yang mungkin mungkin, mustahil ya, tetapi ya kita tidak boleh, mengucapkan kata tersebut, tetapi, jujur saya bilang sangat-sangat terlalu jauh ya. Lanjut Pak, next. Ya, hasil visa menunjukkan, nah ini adalah hasil visanya kita di tahun 2022, yang nanti di tahun 2025 akan diadakan kembali. Nah, di mana Korea Selatan itu berada di posisi kelima dan Indonesia itu hanya ada di posisi 69 dari 80 negara. Kita hampir ada di bagian paling bawah. Nah, jadi sangat sangat jauh ya, kalau misalnya dibilang 5 ke 10 mungkin dekat, ini 5 ke 69 dari 80 negara. Jadi, itulah alasan kenapa kita harus, sedikit belajar melihat,
apa sih yang terjadi di Korea Selatan, kenapa sih pendidikannya maju, dan hal apa yang mereka lakukan sehingga mereka bisa sepesat itu majunya. Oke, next Pak. Ya, lanjut. Nah, ini dia hal-hal umum yang terjadi di Korea Selatan. Yang pertama, saya mengambil dari SD saja ya, SD, SMP, SMA, dan SMK. Jumlah belajarnya kita itu sudah sangat berbeda. Kalau di Indonesia jam belajarnya kita berkurang, sementara di Korea malah jam belajarnya semakin bertambah. Nah, itu saja, porsinya saja sudah berbeda Bapak Ibu. Ya. Nah, SD saja mereka itu mulainya jam 8.30 itu sampai jam 3. Kemudian SMP jam 8.30 sampai jam pukul 16 atau jam 4. Kemudian SMA jam 8.30 sampai jam ini maksudnya sampai jam 5 ya, saya salah tulis di situ. Jadi SD pulang jam 3, SMP-nya pulang jam 4, dan SMA-nya pulang jam 5. Jadi dari durasinya saja itu sudah berbeda. Itu. Ya, lanjut. Nah, kemudian untuk durasi belajar per mata pelajaran itu sangat berbeda. Untuk SD itu 40 per mata pelajaran. Nah, untuk SMP itu 45 dan SMA 50. Nah, kita di Indonesia itu bahkan ada yang 3 JP. Satu kali masuk 3 jam pelajaran. Nah, kita di situ saja sudah berbeda. Jadi mereka menerapkan sistem sedikit demi sedikit. Nah, kalau kita kan 3 kali 1 ya. Kalau di sini 1 kali 3 mungkin ya. 1 1 1 1 1. Jadi pelan-pelan. Itu saja sudah berbeda. Jadi saya hanya men-share, bukan berarti untuk nanti kita rubah, tidak. Jadi kita mau cari tahu apa sih yang menjadi resep dari Korea Selatan. Jadi dari durasi belajarnya sudah berbeda. 40, 45, dan 50 per mata pelajaran aja. Jadi coba bandingkan dengan pelajaran Bapak Ibu. Berapa jam Bapak Ibu mengajar untuk satu mata pelajaran setiap Bapak Ibu masuk di kelas? Lanjut, Pak. Iya. Kemudian untuk jam istirahat setiap selesai 1 jam pelajaran itu 10 menit. Jadi jam 8.30 ditambah 50 menit untuk yang SMA. Setelah 1 jam pelajaran selesai itu ada break. Nah, break ini mempersiapkan anak-anak untuk ke kamar kecil, kemudian mempersiapkan guru yang keluar dari kelas, kemudian guru yang mau masuk dalam kelas. Jadi ada persiapannya. Tidak seperti kita di Indonesia misalnya jam 7.45 lanjut. Nah, jam 7.45 sampai jam 9 misalnya. Jam 9. Padahal itu kan ada jeda, ya kan? Ada jeda. Nah, itu tidak dihitung kalau di Indonesia. Nah, kalau di sini sudah dihitung. Gitu. Kemudian di sini ada jam makan siang, dan ini agak panjang, sekitar 70 menit untuk jam makan siang. Oke. Lanjut, Pak. Nah, kita melihat kebiasaan baiknya yang ada di Korea, yang ada di sekolah-sekolah Korea Selatan. Apa saja sih? Ya, kita bisa lihat di slide selanjutnya, on time. Nah, yang saya perhatikan di sini, kepala sekolah, guru, dan staf itu datang lebih awal daripada siswa. Nah, bagaimana dengan kita yang ada di Indonesia? Apakah kita sudah melakukan ini? Kalau sudah, berarti itu sudah menjadi hal yang sudah positif. Nah, jangan sampai guru, siswa lebih duluan datang. Kemudian yang kedua adalah kepala sekolah. Kepala sekolah itu berdiri di depan untuk menyambut guru dan siswa. Salam satu-satu. Disalam satu-satu. Nah, bagaimana dengan sekolah kita? Apakah kepala sekolah juga demikian? Jangan sampai kepala sekolahnya sibuk dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi kebiasaan positif. Jadi guru disambut, siswa juga disambut oleh kepala sekolah. Oke. Nah, wali kelas. Di sini wali kelas sangat berperan. Jadi kegiatan belajar mengajar itu umumnya dimulai jam 9. Jadi 8.30 itu bel pertama berbunyi untuk wali kelas itu mempersiapkan kelasnya. Jadi wali kelas itu sebagai orang tua yang benar-benar 30 menit pertama itu mereka dengan wali kelasnya. Jadi mengecek bagaimana tugasnya, mengecek pelajaran hari ini, kesiapan kelasnya, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal positif yang di Korea Selatan itu dilakukan di semua kelas. Jadi wali kelas itu di awal.
Jadi bukan ada masalah baru wali kelas masuk, bukan pada saat ujian wali kelas masuk atau pembagian rapor, tapi wali kelas itu ada setiap hari 30 menit di awal atau pagi. Jadi jam 8.30 sampai jam 9 itu diisi oleh wali kelas setiap hari seperti itu. Oke. Ya, setelah jam pelajaran selesai, kita ambil karena saya di SMA, misalnya selesai jam 5. Nah, jam 5 itu self study. Self study ini belajar mandiri. Itu anak-anak akan berpencar. Ada yang ke perpustakaan, ada yang ke cafe study. Di sini ada cafe tapi bukan cafe beneran tapi di set seperti cafe, dalam situ ada kulkas dan lain sebagainya, tapi ada tempat tidurnya, ada kursi santai dan lain sebagainya. Jadi anak-anak tuh belajar sampai malam di situ. Ada yang belajar di kelas, mereka mencari tempat sesuai dengan keinginan mereka. Nah, itu. Nah, ini yang lebih yang menurut saya sangat-sangat tidak dimiliki di kita. Kalau sudah pulang sekolah, ya anak-anak pulang. Kalau di sini tidak. Anak-anak tuh tinggal belajar. Itu belajar sampai jam 10 malam. Dan setelah jam 10 malam mereka masih pulang ke rumah. Di sini anak-anak tidur itu paling cepat jam 2 subuh. Itu. Jadi durasi belajarnya di sekolah sudah panjang, kemudian mereka juga sambung di rumah. Nah, ini yang membuat mereka begitu begitu maju. Ya, lanjut Pak. Nah, ini salah satu gambar yang tempat belajar. Jadi yang di kiri, yang individual study room di situ, uh, individual study room itu yang di sebelah kanan ya, maaf saya salah tulis, yang itu dia sebesar berapa meter ya itu, masuknya 1 meter dan panjangnya ya ini sekitar 1 meter ya. Jadi ini ruang belajar khusus, ruang belajar di mana anak fokus belajar di situ. Jadi khusus untuk kamar untuk satu orang yang di sebelah kanan. Kemudian yang di sebelah kiri ini kafe belajar. Di dalam sini ada kulkas, ada dispenser, ada kopi yang disiapkan dan lain sebagainya. Nah, anak-anak bisa belajar sambil baring-baring di situ, bisa duduk santai dan lain sebagainya. Nah, itu saja sudah disiapkan dan ini biasanya digunakan pada saat self study tadi. Itu setelah jam pelajaran selesai di sore hari jam 5, mereka bisa masuk di ruangan-ruangan ini untuk melakukan self study atau belajar mandiri. Itu. Lanjut, Pak. Ya, yang berikut adalah yang mencolok di sini adalah adanya grup project. Jadi project yang diberikan secara berkelompok dan melibatkan orang lain. Itu pasti di Indonesia juga sudah sering dilakukan, tetapi mungkin saya tidak tahu ya seperti apa. Apakah kita melibatkan orang luar? Apakah kita melibatkan guru lain misalnya menginterview guru lain, menginterview kelas lain, mengambil data dari sumber yang lain. Jadi secara berkelompok dan melibatkan orang luar gitu. Bagaimana? Jadi di sini yang dilatih adalah kerjasamanya, kreativitas dan juga bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Nah, perlu juga dipertimbangkan bagaimana kira-kira anak-anak dikasih proyek, kemudian dia bisa mewawancarai guru, bisa mewawancarai masyarakat dan itu dilakukan secara kontinu. Kemudian hasilnya itu dipresentasikan di dalam mata pelajaran tersebut. Itu. Dan ini saya yakin sudah dilaksanakan mungkin, tapi apakah sudah continue atau tidak? Oke, lanjut lagi Pak. Ya, kemudian yang berikut di sini yang menjadi hal yang sangat biasa dan lumrah adalah adanya Hagwon, di mana Hagwon ini kalau di Indonesia bimbingan belajar ya Bapak Ibu, ini menjadi sesuatu yang ya dalam tanda kutip sesuatu yang sangat gila orang biasa bahasakan gitu ya. Karena kayak berlomba-lomba, anak-anak berlomba-lomba untuk mengikuti bimbingan belajar ini. Saking mereka ingin saking mereka ingin berlomba-lomba secara akademik, maju secara akademik. Jadi belajarnya di sekolah sudah panjang, kemudian mereka bisa sambung di luar dari sekolah tersebut lewat bimbingan belajar dan bimbingan belajar di sini tuh ada di mana-mana dan itu rata-rata bimbingan belajarnya besar. Jadi memang mereka fokus pada dunia akademik. Ya, oke. Lanjut. Nah,
Kemudian di jam-jam 3 sore itu ada namanya cleaning time. Nah, ini yang unik di Korea. Di Korea itu tidak ada cleaning service, ya. Di sekolah yang sebesar ini tuh tidak ada cleaning service, semua dilakukan oleh guru dan siswa. Jadi ada jam tertentu, anggaplah kita bilang di sini jam 3 ya. Kita bilang jam 3 itu dikasih waktu untuk membersihkan sekitar 15-20 menit dan itu semua keluar. Tidak ada rasa gengsi, tidak ada rasa jijik, semua ada yang membersihkan WC dan itu dilakukan bersama dengan guru dan biasanya di jam ini musik diputar. Gitu. Nah, kira-kira gimana nih, tentang cleaning time ini? Menarik tidak kalau misalnya dilaksanakan di sekolah? Ya kalau kita mungkin pagi-pagi ya. Nah, di sini mereka dilaksanakan itu di tengah pelajaran. Jadi, misalnya jam pelajarannya selesai jam 5, jam 3 itu. Jadi besok pagi sudah tidak ada cleaning-cleaning lagi, tidak ada bersih-bersih lagi karena sudah dibersihkan di hari sebelumnya. Itu dan dilakukan bersama-sama, tidak ada cleaning service ya. Oke, jadi ini tentang gotong royong dan juga tanggung jawab. Oke, lanjut Pak. Kemudian di sini tuh disiplinnya tinggi sekali Pak. Bapak Ibu, disiplin itu sangat sangat tinggi. Baik guru itu sudah tidak diragukan, tidak ada guru yang terlambat dan anak-anak itu tidak ada yang terlambat masuk di jamnya. Jadi tadi ada jeda 10 menit, itu anak-anak saya heran juga ya, kok anak-anaknya tidak ada yang terlambat. Itu pokoknya sebelum selesai 10 menit itu semua sudah dalam ruangan. Guru pun juga demikian. Gitu. Jadi tidak ada yang mau pergi ke WC, tidak ada. Tidak ada. Jadi benar-benar mereka disiplinnya tinggi. Bahkan ketika bicara dengan kita dan mereka ada jam, itu mereka tidak akan tinggal. Saya ada jam karena mereka memang benar-benar menjunjung tinggi yang namanya kedisiplinan. Gitu. Lanjut. Yang berikut di sini well-being atau rasa kenyamanan, keamanan itu sangat tinggi. Jadi di sini kita tidak boleh mengganggu orang yang tidur, ya. Bahkan di apartemen ini, di apartemen ini ketika malam pun itu tidak akan ada suara lain yang kita dengarkan. Bahkan jantung kita itu kita akan dengarkan denyut nadi kita itu akan dengarkan pada malam hari. Jadi di kelas pun demikian, tidak ada orang yang berbicara terlalu kencang, tidak ada orang yang mengganggu satu sama lain. Kemudian anak-anak itu tidak pernah ada dibentak. Anak-anak juga tidak pernah membentak gurunya. Jadi kenyamanan di sini sangat-sangat diutamakan. Kasih sayang, kenyamanan, kedekatan antara guru dengan siswa itu menjadi poin yang utama. Bahkan ketika ada anak yang tidur, itu dininabobokkan di sini. Ya, artinya mereka tidur karena mereka butuh, tetapi menurut mereka walaupun mereka tidur itu mereka masih mendengarkan. Jadi well-being-nya yang benar-benar dijaga. Itu baik di dalam lingkungan sekolah yang saya lihat maupun di luar lingkungan sekolah. Makanya di sini tuh taman-taman itu ada di mana-mana dan fasilitas tamannya itu bagus sekali ya, terjaga dengan baik dan lengkap itu. Karena well-being atau kenyamanan, keceriaan itu sangat-sangat diperhatikan dari segala aspek, baik dari segi fasilitas maupun yang infrastruktur lainnya. Oke, lanjut. Nah, yang berikut seperti yang saya bilang ini tidak ada cleaning service di sekolah, sehingga anak-anak itu sudah semua warga sekolah itu sudah memahami yang namanya manajemen sampah. Jadi sampah-sampah itu sudah dipisahkan. Ada misalnya 4 jenis sampah, itu sudah ada pemisahannya. Jadi anak-anak tinggal membawa di tempat pembuangan akhir yang sudah disiapkan di bawah lantai 1 dan hari berikutnya ketika sudah full itu petugas kebersihan datang dan sudah terpisah dan itu dilakukan bukan hanya di lingkungan sekolah. Di Korea tidak ada tempat sampah umum. Ya, beda dengan di tempat kita. Tempat sampah di mana-mana tapi ada sampah di mana. Di sini tidak ada tempat sampah umum, Bapak Ibu. Apartemen itu wajib punya tempat sampah khusus. Jadi kalau kita misalnya jalan-jalan ke toko-toko dan lain sebagainya itu tidak ada tempat sampah. Jadi kita buang sampah itu di apartemennya kita. Kalaupun kita masuk di toko, paling di dalam toko itu ada 1 tempat sampah. Karena
di sini pun kita tidak bisa buang sampah sembarangan. Misalnya saya makan permen, saya buang di tempat sampah, ini tidak sembarang. Kita harus apakah tempat sampah yang ada di sekitar kita itu sesuai dengan sampah yang misalnya plastik harus di plastik, ya. Kertas harus di kertas dan makanan di sini itu tidak boleh digabung dengan sampah yang lainnya karena makanan itu dijadikan pupuk di sini. Jadi waste manajemennya di sini itu sudah tidak diragukan lagi. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah contoh manajemen sampah yang ada di sana, dan contoh kecil saja ya. Dan di sini semua tempat sampah, baik tempat sampah di sekolah maupun tempat sampah di apartemen itu diawasi kamera, minimal kameranya ada 6, kiri, kanan, atas, bawah. Jadi tempat sampah ada di mana-mana dan di sini denda ketika kita salah membuang sampah itu didenda 1 juta won. 1 juta won itu kalau rupiahkan sekitar 11, berarti sekitar 11 juta. Itu sekitar 11 juta dendanya. Itu kamera di mana-mana. Jadi kita juga takut untuk melakukan kesalahan karena dendanya sangat sangat besar. Jadi memang sudah dilatih dan tidak ada yang salah buang sampah. Itu saja sih karena memang sudah terlatih dengan baik. Baik, lanjut. Ya, hal berikut untuk Bapak Ibu, teman-teman yang biasa nonton film Korea atau drama Korea, pasti pernah mendapatkan open class ya, pernah melihat scene tentang open class. Open class ini dihadiri oleh orang tua, jadi kita ngajar disupervisi oleh orang tua, rekan guru, dan tamu. Tamu ini bisa berarti anggaplah orang dinas, bisa berarti guru dari sekolah lain. Mereka kerjasama, jadi kita diawasi ngajarnya seperti itu. Ya, jadi kita ngajar seperti biasa, kita disupervisi oleh orang tua, rekan guru, dan orang tua bisa bertanya, rekan guru bisa bertanya. Ini juga menarik ya, karena bisa membuka, orang tua bisa melihat, oh seperti apa sih anak saya diajar. Guru lain bisa mensupervisi kita, rekan guru, jadi supervisinya berjalan secara langsung. Jadi ada komunikasi antara orang tua, rekan guru, dan juga tamu dari luar. Kira-kira menurut Bapak Ibu gimana ya kira-kira kalau dilaksanakan di sekolah kita di Indonesia? Menurut saya menarik. Lanjut. Ya, di sini tuh respect tinggi. Jadi saya selama di sini itu sudah terbiasa dan hormat. Jadi hormat kemana-mana, hormat annyeonghaseyo, annyeonghasimika. Jadi sudah begini terus ini. Semoga balik ke Indonesia nanti masih begini hormatnya. Ya, respect itu di mana-mana dan di sini ada namanya senior, junior. Itu ya kalau yang suka nonton film Korea itu nyata adanya senior dan junior. Bahkan di kelas yang aku lihat di sekolah itu ya, bahkan yang aku lihat di sekolah itu, kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 itu mereka saling menghargai. Oh ini kakak kelas saya dan lain sebagainya, tapi secara positif, in positive way. Jadi di sini respect itu sangat tinggi kepada kepala sekolah, kepada guru senior dan lain sebagainya. Ya, oke. Bahkan untuk hal-hal yang kecil itu aturannya ada. Ya, salah satu contoh misalnya pada saat kita mau minum air, untuk menghargai orang yang ada di depan itu kita tidak boleh minum di depan mereka, tetapi kita harus memiringkan muka atau menutup gelasnya kita. Itu salah satu bentuk respect yang benar-benar dilaksanakan di lingkungan sekolah dan di luar lingkungan sekolah. Itu. Kita nggak boleh lihat mukanya ya. Oke, baik, lanjut. Ya, yang berikut adalah kejujuran dan keamanan yang menjadi poin paling utama di sini. Bapak Ibu taruh apapun barang di kelas dan pergi tinggalkan, itu tidak akan ada yang kehilangan. Selama saya di sini tidak pernah ada isu yang namanya kehilangan apapun itu. Iya. Karena siapa yang mau curi? Yang pertama karena keamanannya. Yang pertama kejujuran dulu ya. Memang anak-anak itu sudah dilatih jujur. Kita taruh barang di kelas, contoh di ruangan saya. Kebetulan kami dikasih satu ruangan, di situ kami punya barang-barang pernak-pernik Indonesia, makanan Indonesia di atas meja. Itu tidak ada yang menyentuhnya, tidak ada yang mau ngambil makanan, permen dan lain sebagainya, tidak ada satupun. Karena memang di sini kejujuran itu sangat-sangat
menjadi prioritas dan juga security. Dan ada beberapa pengalaman orang yang kehilangan barang, bukan kehilangan ya, ketinggalan barang, misalnya mengunjungi satu tempat, itu barang itu akan ada di situ. Bahkan di jalan-jalan saya selama di sini perhatikan ada barang yang jatuh, barang itu diselamatkan. Misalnya jatuh di jalan, barang itu kalau misalnya barangnya tidak terlalu berharga, barang itu diselamatkan kemudian digantung atau ditaruh di tempat yang terbuka supaya orang lihat. Dan kalaupun barangnya berharga biasanya dilaporkan ke pihak kepolisian dan pihak kepolisian yang menangani. Jadi keamanan dan kejujuran di sini sangat sangat tinggi. Jadi saya awalnya takut-takut karena baru, tapi lama-lama oh iya ya kita taruh apapun. Sampai kemarin itu ada kejadian di apartemen saya. Apartemen saya terbuka, jadi saya seharian apartemen saya terbuka, itu aman. Barang-barang tidak ada yang jatuh dan tidak akan ada yang berani memegang kunci kamar kamu. Karena pertama ada security-nya, ada kameranya, dan yang kedua ya itu keamanannya sudah sangat terpercaya. Oke, lanjut. Nah, tekun dan ulet di sini benar-benar tidak ada yang mudah menyerah ya. Itu. Pokoknya mereka benar-benar setia, belajar, gurunya juga benar-benar itu sampai malam, bahkan jam 6 gurunya masih ada. Mereka tidak mengeluh, dan di sini tidak biasa mengeluh Bapak Ibu ya. Tidak ada kita dengar guru-guru mengeluh. Itu nggak boleh ya. Jadi selain tekun, ulet, mereka juga pekerja keras yang tidak pernah mengeluh. Nah, itu. Mereka akan ada di situ, mereka tidak akan ada yang bolos. Selama saya di sini belum pernah dengar, dan ketika saya tanya sekolahnya kira-kira ada yang bolos, tidak pernah ada yang bolos karena mereka tekun dan ulet. Nah, itu juga yang menjadi kunci kesuksesan dari pendidikan di Korea Selatan. Lanjut. Ya, demikian kamsahamnida. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Saya kembalikan. Baik Pak, saya kembali. Baik, terima kasih Pak Alex ceritanya terkait gempa tadi. Boleh saya cek Ibu Feni dari Sitaro ada? Oke Pak sih. Ada Oh Pak. iya. Baik. Ya lagi. Boleh Pak? Oh iya. Ya Pak. Ibu bisa melanjutkan atau bagaimana? Mungkin kalau Pak Muhammad bisa lanjutkan, silakan Pak. Kayaknya suara saya lagi ini Pak. Lagi slow. Baik, ya. Baik Bapak Ibu. Baik. Seharusnya moderator ini Ibu Feni karena suaranya lagi serak-serak begitu. Iya, Jadi kurang merdu nanti Ibu ya Feni ya. Baik. Bapak Ibu, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Alex tadi, ada banyak hal yang kita pelajari terkait pendidikan yang ada di Korea, mulai dari bagaimana pengaturan jadwalnya gitu ya, bagaimana durasi belajarnya, bahkan budaya belajar dari orang Korea itu saya tadi lihat sampai jam 10 malam masih lanjut lagi sampai subuh gitu kan ya. Nah, mungkin Bapak Ibu silakan jika ada pertanyaan boleh dituliskan pada kolom chat atau bisa raise hand secara langsung terkait bagaimana sih pengalaman Bapak Alex ketika melaksanakan pembelajaran gitu ya, mungkin ya pembelajaran atau melaksanakan program exchange-nya ini di Korea Selatan saat ini. Boleh Bapak Ibu silakan dituliskan pada kolom. Baik, Bapak Alex, ini ada pertanyaan dari Ibu Nurjana. Ini antara pertanyaan atau mungkin respon gitu ya. Dari Ibu Nurjana, dari Ibu Nurjana, waktu bersama orang tuanya bagaimana Pak Alex kalau seperti itu katanya? Boleh silakan dijawab Pak Alex. Bagaimana? Ini Ibu Nurjana menanyakan ketika misalkan budaya belajarnya orang Korea tadi sampai kayak tadi ya jam 10 malam terus sampai subuh tadi jam 2 kalau nggak salah kalau saya lihat tadi di slide-nya. Terus yang ditanyakan sama Ibu Nurjana kayaknya tergelitik. Bagaimana waktu anak-anak bersama orang tuanya, sepertinya seperti itu. Gitu. Iya, jadi memang saya bilang tadi bahwa waktu untuk belajar di sini itu
memang sangat tinggi sekali sehingga waktu bersama dengan keluarga itu memang sangat kecil. Jadi orang tuanya sibuk bekerja, anaknya sibuk belajar, jadi paling mereka bertemu itu di hari, Sabtu dan Minggu. Jadi makanya di sini weekend itu mereka gunakan, sebagai family time, sebagai family time. Jadi untuk waktu setiap hari, dapat dikata tidak. Kemudian, karena anak-anak di sini diajar mandiri, berangkat ke sekolah saja anak SD itu tidak diantar. Anak SD itu jalan kaki dari rumahnya itu 10 menit, 15 menit itu tidak diantar. Paling yang diantar tuh yang benar-benar di luar dari desa ini, itu pun diantarnya tidak sampai di dalam. Hanya, ada jarak yang ditentukan, jarak, drop off-nya di situ. Jadi, itu karena memang diajar mandiri, itu diajar mandiri. Jadi ada kesempatan di weekend berarti Pak ya? Di Kira-kira seperti weekend, itu. di weekend. Termasuk pembiasaan tadi untuk pengantaran juga tidak langsung di depan sekolah berarti Pak ya, berarti kalau saya tangkap. Iya, tidak di lingkungan sekolah, ada di luar, agak jauh dari lokasi, agak jauh dari gerbang. Berarti ada batas drop off-nya yang mungkin jaraknya Ada. masih bisa anak-anak terbiasa untuk mencapainya sendiri gitu ke sekolah. Mungkin Iya, gitu Pak. benar. Dan untuk yang di dalam kota itu memang tidak diantar sama sekali. Yang di dalam, perkampungan ya, nggak diantar sama sekali. Padahal jaraknya itu 10, 15, ya itu jalan kaki. Baik. Ini Pak Alex ada pertanyaan lagi yang menarik dari Ibu Hijriani Jibu. Kalau boleh Ibu Hijriani bisa bertanya langsung kepada Pak Alex. Halo Ibu Hijriani. Oh, sepertinya baik. Baik, Pak. Oh iya. Izin bertanya Pak, tadi kan ada penjelasannya Bapak mengenai mapel yang itu 40 untuk SD, 45 untuk SMP, 50 untuk SMA ya Pak ya. Saya izin bertanya, apakah di saat proses pembelajaran itu, apakah ada beberapa mapel dalam satu hari atau hanya satu mapel saja? Terima kasih Pak. Oh iya. Ini juga menarik ya, karena di awal saya datang itu pertanyaan saya sama dengan Ibu ke mentor teacher saya yang ada di sini, itu gimana belajarnya? Dan ternyata mapelnya itu kalau misalnya 6 jam, 6 jadi satu hari itu ada 6 atau 7 mapel. Jadi setiap 1 jam pelajaran itu berbeda untuk jam pertama, jam kedua, jam ketiga sampai selesai. Jadi mapelnya banyak, saya bilang tadi dicicil. Jadi tidak diulang mapelnya. Baik, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Iya. Saya melanjutkan Pak. Berarti kalau misalkan seperti itu artinya gini Pak ya, berarti ya dalam di Korea artinya ada dalam satu hari ada beberapa mata pelajaran berarti ya. Tapi dengan durasi tiap-tiap mata pelajaran hanya 40 menit atau 50 menit gitu ya. Iya, benar sekali. Baik. Benar sekali. Itu. Kalau boleh tahu Pak, ini saya sambil cari-cari informasi sama Bapaknya. Ketika Bapak melakukan mengikuti kegiatan program exchange ini dengan Indonesia Korea Teaching Exchange gitu kalau nggak salah Pak ya. Mata pelajaran apa yang Bapak ajarkan di sana ya? Iya, jadi ini keluar dari topik sih sebenarnya ya, tapi it's okay. Sekaligus juga saya memperkenalkan proyek atau program ini. Mana tahu di tahun berikutnya Bapak Ibu yang ada di sini mungkin bisa berkesempatan untuk melamar beasiswa ini. Dan sebagai informasi bahwa beasiswa ini adalah beasiswa fully funded yang dibiayai 100% oleh pemerintah. Jadi mulai dari saat kita lulus seleksi berkas, itu diundang ke Jakarta, itu kita sudah dibiayai. Bapak berapa kali naik, Ibu berapa kali naik kendaraan, naik pesawat berapa kali, tinggal di mana, bahkan ketika transit, nginap di hotel mana sebelum terbang ke Jakarta, itu PP-nya semuanya ditanggung, sampai intinya soal biaya tidak usah khawatir. Nah, kemudian siapapun bisa mendaftar beasiswa ini. Ya, jadi tidak ada
harus bisa bahasa Inggris, harus bisa bahasa Korea, tidak. Siapapun yang penting memiliki atau memenuhi kriteria yang ditentukan. Ya, yang pasti bisa berbahasa Inggris dengan ketentuan dasar sekian. Nah, setelah kita lulus, kita sampai di Korea, kita akan menjadi duta UNESCO. Kita akan menjadi duta PBB di bawah APSIU, namanya APSIU. Jadi di bawahnya kita di bawah APSIU. Nah, kita memiliki visi dan misi untuk memperkenalkan kerjasama dalam budaya, dan bukan cuma orang Indonesia saja. Nah, untuk angkatan kami itu ada dari Thailand dan ada dari Malaysia. Jadi ada 3 negara di yang angkatan kami. Kemudian kita datang di sekolah dengan misi dari APSIU, itu kita akan mengajarkan global citizen, kita akan mengajarkan bagaimana menghadapi masalah-masalah global yang disebut dengan Sustainable Development Goals, SDGs yang ada 17 itu. Kemudian kita juga akan melaksanakan proyek sesuai dengan bidang yang kita kuasai. Misalnya, saya mau memperkenalkan budaya Indonesia nih. Mungkin kita bisa tukar budaya nih, atau bisa apa saja, mungkin tarian kah, atau dan lain saja. Jadi ada budaya, ada culture, dan ada teknologi. Jadi kita tidak membawa mata pelajaran. Dan berikutnya, ketika Bapak Ibu ditempatkan di sekolah misalnya, itu Bapak Ibu disuruh mengajar A, B, dan C, ya kita terima dong. Misalnya tiba-tiba, saya lihat kamu bagus di olahraga nih, nah mau disuruh ngajar olahraga ini tidak apa-apa. Tapi intinya kita tidak mengajar bidang studi. Gitu. Sepertinya apa yang disampaikan oleh Pak Alex ini sudah juga menjawab dari pertanyaan Bapak Zuliana M. Tahir kayaknya, terkait bahwa ternyata ketika kita mengikuti program ini, ternyata kita tidak mengajar mapel gitu ya Pak ya, tetapi kita mengajar global citizen gitu ya, yang artinya secara umum gitu. Baik Pak, ada pertanyaan lagi ini dari Pak Kamaludin. Pak Kamaludin masih ada? Halo Pak Kamaludin. Pak, ada. Nah, boleh Pak Kamaludin untuk menyampaikan pertanyaan yang dituliskan di chat secara langsung dengan Pak Alex. Oh ya, baik Pak. Iya Pak, silakan. Sudah ada pertanyaannya ya? Saya nggak bisa dengar suaranya. Indonesia. Sepertinya memang jaringannya Pak Kamaludin ini bermasalah mungkin kayaknya Pak ya. Mungkin dibacakan aja Pak. Boleh dibacakan pertanyaannya. Ini pertanyaan dari Pak Kamaludin, mohon izin Pak saya bacakan. Apakah ada tindakan kekerasan di dalam sekolah di Korea gitu Pak? Kalaupun misalkan ada gitu, kira-kira menurut apa yang Pak alami gitu ya, yang Pak lihat di sana, bagaimana penanganannya? Iya, baik. Jujur saja ya, selama saya berada di sini, saya belum pernah melihat tindakan kekerasan yang terjadi, baik di dalam lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Jadi tidak pernah ada yang namanya kekerasan. Itu saya bilang tadi, karena well-being-nya itu sudah diciptakan. Tidak ada kekerasan, tidak ada kayak teriak antara siswa dan siswa, guru dan guru, itu tidak ada sama sekali. Yang kedua itu sudah ada badan-badan kayak kita di Indonesia sudah ada disiapkan kayak ABK dan lain sebagainya ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Tapi selama saya di sini itu tidak ada yang namanya kekerasan, tidak ada yang namanya pertengkaran dan lain sebagainya gitu. Ya. Tapi ketika pun itu ada, memang sudah ada badan kayak kita di Indonesia itu ada BK-nya dan lain sebagainya. Jadi di sini security-nya itu diam aja di tempat di gerbang itu, tidak keluar memantau juga karena pertama kamera ada di mana-mana. Yang berikut itu sudah tidak ada kekerasan sama sekali. Jadi yang saya bilang tadi memang sudah aman, sudah jujur, dan well-being-nya itu, kenyamanan dan keceriaannya anak-anak itu sudah terbentuk
Itu terbentuk dari rumah, di lingkungan masyarakat, dan juga di lingkungan sekolah. Jadi tidak ada yang kemudian disiplinnya tinggi ya, misalnya antri saat makan siang itu benar-benar antri dan tidak ada yang menerobos sama sekali. Jadi tidak akan ada keributan gitu. Dan saling menghargainya cukup tinggi, gitu Pak. Jadi hal itu yang menjadi dasarnya Pak ya, sehingga Bapak saat Iya. ini sampai sekarang masih belum melihat Belum, ada, sama sekali gitu. belum. Sama sekali Belum sama sekali. Belum sama sekali. Nah, mungkin itu bisa menjadi salah satu apa ya, praktik baik yang mungkin bisa kita lakukan di sekolah agar hal-hal seperti ini tidak juga terjadi, bisa menjadi bisa terjadi menjadi membudaya di sekolah kita gitu Pak ya, yang di Indonesia. Benar sekali. Iya. Ini ada yang raise hand, Ibu Hijriani Jibu, ini raise hand mau bertanya atau? Ya Pak, saya izin bertanya. Silakan, oke, persilakan. Monggo. Ya, Pak, tadi saya kan lihat perpustakaannya itu kan keren sekali kan Pak. Nah, kita di Indonesia juga kan ada sudah beberapa sekolah mungkin sudah ada juga membuat semacam sudut baca yang itu juga dihias. Saya seringkali merasa bahwa sudut baca ini hiasannya saja yang bagus, tetapi seringkali tidak benar-benar bermanfaat untuk siswa. Saya ingin bertanya Pak, mungkin Bapak ada saran mengenai bagaimana sih menumbuhkan minat anak untuk bisa mungkin seperti anak-anak yang berada di Korea. Itu yang pertama. Kemudian ada pertanyaan yang kedua, mungkin ini di luar topik. Saya ingin bertanya Pak, kira-kira biasanya Bapak dapat informasi untuk mengikuti mengikuti program-program seperti ini itu dapat infonya dari mana? Terima kasih Pak. Oke, pertanyaan yang sangat baik dan saya pernah berada di fase tersebut ya. Dulu itu gimana sih orang kok dapat beasiswa ini, kok saya nggak pernah tahu tiba-tiba ada muncul di webinar begini kok. Jadi itu sudah jadi modal ya untuk Ibu. Saya jawab pertanyaan yang kedua dulu. Saya langsung saja Pak ya. Pak Muhammad Saiful, saya langsung saja jawab. Jadi yang pertama, kita harus mencari tahu dulu, kita harus mandiri mencari tahu, cari komunitasnya. Ikut webinar beasiswa, pokoknya cari di internet. Nah, ada banyak tuh, cari di misalnya nih ada saya nih sudah Pak Alex pernah ini. Nah, kepoin tuh Facebooknya saya. Nah, kepoin tuh Instagramnya saya. Nah, dari teman saya kan pasti ada banyak teman-teman yang lain dan saya pasti posting. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kedua, cari-cari tuh penyedia beasiswa, misalnya Kemendikbud. Ikuti Instagramnya Kemendikbud. Itu yang beasiswa Amerika, ikuti Instagramnya. Jadi ikuti Facebooknya. Di situ kita akan mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Gitu. Kemudian banyak ikut di grup-grup, tidak usah gengsi, ikut walaupun kita tidak baca, kasih saja, ada banyak grup tuh, grup A lah, grup B, ikut masuk saja. Yang penting itu positif. Ya, memang bikin full ya tinggal hapus saja kalau tidak penting. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya siapkan bahasa Inggris dari sekarang, belajar. Nah, ketika kita ikut beasiswa les bahasa Inggris baik online maupun offline, kita akan dapat informasi dari situ. Karena kita akan ketemu dengan orang-orang yang sama, yang mencari sumber atau yang mencari jalan keluar. Dan ada banyak sekali beasiswa. Bukan cuma Amerika, bukan cuma Korea, dan ada ke Jepang dan lain sebagainya. Banyak sekali untuk guru, khusus untuk guru yang hanya hitungan bulan. Ya, banyak sekali. Itu yang pertama ya, yang pertanyaan yang kedua. Untuk yang pertanyaan minat baca. Kalau untuk di Korea, di sini itu tidak ada seperti yang seperti kita lakukan di Indonesia, misalnya kan apa namanya tuh yang kita lakukan di Indonesia yang pagi-pagi di jam pertama pelajaran itu apa namanya? Literasi? Iya, literasi baca sekitar 5 menit 10. Di sini tidak ada. Di sini tuh tidak ada. Ya, saya tidak pernah lihat, silakan membaca di sini, tidak apa. Karena mereka sudah terbentuk mandirinya. Jadi ketika di sini tuh anak-anak sudah sadar bahwa ketika mereka tidak belajar, mereka tidak akan berhasil di kemudian hari. Itu yang pertama. Mereka sudah sadar. Ketika mereka tidak membaca, mereka tidak akan tahu apa-apa. Dan ketika belajarnya kurang, mereka akan dapat pekerjaan yang kurang. Ketika mereka belajarnya lebih, jadi anak-anak itu sudah terbentuk kesadarannya. Kalau saya belajarnya kurang, maka juga nanti saya dapat
perguruan tinggi yang tidak terkenal gitu. Kalau saya belajarnya tinggi, sampai saya hakon sampai jam 2, jam 4, maka saya bisa tembus di perguruan tinggi ternama dan saya bisa mendapatkan semua sudah terintegrasi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau menumbuhkan minat baca, yang pertama yang saya lihat di sini adalah apa yang dibutuhkan di perpustakaan itu ada. Ya, di sini ada beberapa jenis ruangan yang saya foto tadi itu yang berbeda dari Indonesia. Di sini ada yang klasik, ada yang luas seperti itu. Intinya menurut saya yang saya lihat di sini fasilitas yang dibutuhkan, misalnya di situ ada wifi-nya, di situ ada gadgetnya, di situ ada tabletnya. Apa yang dibutuhkan siswa itu ada di situ. Itu. Bahkan disiapkan yang saya bilang tadi, ada minuman, ada snack dan lain sebagainya. Nah, tinggal kita copy saja, kira-kira di Indonesia yang bagian mana yang kita bisa siapkan. Intinya harus menarik, harus ada yang dibutuhkan di situ. Kalau tidak ada yang mereka bikin tertarik, mereka tidak akan singgah di situ. Itu intinya. Terima kasih banyak Pak infonya. Sama-sama, Bu. Wah, ternyata banyak hal ya Bapak Ibu ya yang bisa kita pelajari dari pendidikan yang ada di Korea. Ini ada yang angkat tangan lagi nih Pak Alex, Pak Andri Usman. Oh iya. Boleh Pak Andri, Mari, Pak. silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Muhammad Said. Izin Pak Suarles Yusuf Tandi. Siap Pak. Saya melihat tadi presentasi Bapak luar biasa ya. Ini saya menarik kesimpulan bahwa apa yang Bapak sampaikan mungkin kira-kira terkait dengan budaya ataupun ekosistem pendidikan yang ada di Korea. Yang saya ingin tanyakan di sini Pak, bisa tidak Bapak memberikan gambaran yang singkat terkait bagaimana proses pembelajaran di dalam kelas yang dilakukan oleh guru dan aktivitas siswa dalam proses itu seperti apa Pak? Kemudian yang kedua, setelah Bapak mendapatkan pengalaman di Korea Selatan, tentu saja Bapak punya perbandingan pendidikan yang ada di Indonesia. Kira-kira apa yang Bapak akan lakukan setelah Bapak mendapatkan pengalaman di Korea Selatan terkait pendidikan yang ada di Indonesia ini, Pak? Terima kasih. Hanya itu saja, Pak. Oke. Pertanyaan dari Bapak Andri, saya langsung saja Pak ya, Pak Muhammad Saifuddin, maaf. Pertanyaan dari Bapak Andri ini saya seperti sedang menghadapi ini Pak ya, wawancara beasiswa, dan pertanyaan ini pertanyaan beasiswa Pak. Jadi pertanyaannya saya sangat senang sekali. Ini benar-benar pertanyaan yang mau lolos S3 nih, S2 ke luar negeri, karena memang pertanyaannya seperti ini. Oke, baik Pak. Untuk gambaran singkat tentang kegiatan di dalam kelas ya. Mungkin kalau Pak Andri melihat, pasti dalam hati Pak Andri akan mengatakan begini, kayaknya saya lebih jago deh ngajarnya. Karena kita kalau di Indonesia itu benar-benar terstruktur, benar-benar ini gitu ya. Tetapi di dalam kelas itu intinya, karena waktunya 50 menit, itu tidak ada basa-basi. Tidak ada persepsi, ayo goyang kiri, goyang kanan, anak-anak, angkat kiri, angkat kanan, sana. Tidak ada, no. Itu, ya. Tidak ada, oke, cek ini kiri kanan, angkat kiri kanan, itu tidak ada. Langsung to the point. Ya. Absen cek anaknya juga itu tidak ada. Ini Andri kemarin kemana? Itu tidak ada. Jadi semuanya to the point dan mereka mengejar akademik. Jadi di sini pembelajarannya seperti kalau saya mau gambarkan, anak-anak itu kebanyakan bisa menghafal. Sementara di Indonesia anak-anak itu dilarang menghafal ya. Nah di sini tuh anak diminta untuk menghafal sehingga dia bisa kuat memorinya untuk melakukan apa yang mereka sudah hafal. Nah itu, jadi pembelajaran di dalam kelas itu sama persis dengan yang Bapak lakukan. Cuman bedanya durasinya dipercepat, mengabsennya dipercepat, langsung to the point, kemudian track, kasih jelaskan sedikit, kemudian kasih tugas, kemudian periksa, dan diselesaikan dalam kelas. Tidak ada pekerjaan OPR, tidak ada, diselesaikan pada saat itu juga. Jadi sama Pak kita ngajar, bedanya di sini lebih dipadatkan, tidak ada waktu untuk yang bermain-bermain itu. Itu untuk gambarannya, dan pasti ketika Bapak nanti akan lihat, oh iya ya sama aja, cuman ya itu tadi di press kita tidak. Kemudian experience, waktu saya dari
Amerika, waktu saya dari Amerika, karena ini saya masih di Korea, waktu saya dari Amerika ada beberapa hal positif yang saya coba praktekkan. Kalau kayak kita pribadi itu sudah pasti banyak sekali mengalami perubahan, tapi untuk sekolah, di sekolah saya kami coba untuk yang namanya moving class, kelas berpindah. Itu yang pertama, kita kelas berpindah. Jadi di sekolah saya di SMK Negeri 7 itu kita coba untuk kelas berpindah. Jadi guru tidak lagi keluar dari kelas, tapi siswa yang keluar dari kelas. Karena saya melihat ada beberapa hal positif yang kita bisa ambil ketika siswanya yang berpindah, bukan gurunya yang berpindah. Yang kedua, ya pemanfaatan teknologi yang saya pelajari di Amerika Serikat kemarin, misalnya penggunaan teknologi pada saat ujian itu kita tidak perlu lagi menggunakan atau kita tidak perlu lagi periksa secara manual, tapi kita menggunakan barcode. Jadi anak-anak periksa, kita langsung barcode itu nilainya, asesmennya sudah keluar. Jadi langsung kita dapatkan. Itu menghemat waktu dan lain. Jadi itu hal-hal kecil. Nah, untuk dari Korea ini, kami juga ada tugas dari GTK ya, dari Jakarta untuk kami mau implementasikan. Jadi ada nanti praktik baiknya, kemudian ada nanti, dan kami sedang menggarap itu, dan kami belum bisa bilang apa yang akan kami buat, tapi yang jelasnya kami juga dikasih tugas pengalaman dari sini yang positif baik itu nanti kami akan implementasikan dan juga akan diobservasi langsung dari tim GTK Jakarta, Dirjen GTK, seperti itu Pak. Mungkin begitu Pak Andri. Siap. Makasih Pak. Oke. Terima kasih Pak pertanyaannya, semoga bisa menjawab. Jadi ternyata ketika kita mengikuti program ini tidak hanya selesai diimplementasi ketika di Korea saja Pak ya, berarti kita masih di review kembali, dievaluasi kembali ketika kita sudah ada di Indonesia kembali, gitu Pak ya? Iya, benar sekali. Ini Pak, ada satu pertanyaan menarik ini Pak dari Ibu Desi Sukartono. Ibu Desi Sukartono bersedia untuk membacakan langsung. Halo Ibu Desi Sukartono. Ya, Pak. Halo Ibu Desi. Baik Pak, izin bertanya dari saya. Ini saya sedikit penasaran bagaimana pembelajaran di Korea itu. Kalau di Indonesia kan Pak, sekarang itu di kurikulum Merdeka itu dirancang untuk mengakomodir perbedaan dari masing-masing individu gitu. Nah, kalau di Korea itu gimana Pak? Apakah pembelajaran di Korea itu juga dirancang seperti itu untuk memenuhi kebutuhan individu atau kebutuhan siswa yang berbeda-beda, atau seperti apa? Apakah pembelajaran di sana itu diseragamkan, misalnya pakai satu pendekatan atau satu metode ya semuanya seperti itu, atau gimana Pak? Terima kasih. Baik, Pak, saya langsung. Baik, terima kasih banyaknya Ibu Desi. Nah, saya agak gimana ya di awal yang pembelajaran berdiferensiasi ya kalau nggak salah ya, yang dimaksud dengan Ibu. Sebelum penerapan kurikulum Merdeka tentang pembelajaran berdiferensiasi, bukankah guru dahulu juga sudah melaksanakan hal yang sama, cuman tidak dimasukkan di dalam istilah? Saya ingat waktu SD itu guru-guru juga sudah menerapkan perbedaan di antara siswa, ya kan seperti itu ya. Cuman setelah adanya kurikulum Merdeka baru kita temukan istilah itu, sehingga kadang-kadang guru bingung dibedakan seperti apa. Jadi sebenarnya sudah dilaksanakan oleh guru-guru kita terdahulu. Nah, terkait dengan pemahaman ini, saya pikir di Indonesia pun juga, walaupun tidak menggunakan istilah itu, guru-guru juga di dalam kelas itu mengikuti keberadaan atau mengikuti kemampuan setiap siswa. Nah, kalau saya lihat di Korea itu, pembelajarannya itu sama. Ya, yang saya lihat di sini itu tidak ada dibedakan itu pembelajarannya sama. Nanti tinggal itu tadi mengikuti sikapnya si guru ini terhadap, kan di sini tuh guru itu sudah tahu siswa ini yang pintar. Disuruhlah bantu. Misalnya kami nih di dalam kelas ketika masuk, siswa-siswa yang pintar itu nanti diminta untuk menjelaskan kepada siswa yang kurang paham itu dengan bahasa anak.
dan saya pikir di Indonesia juga sudah dilaksanakan. Jadi tidak terlalu menggunakan tidak menggunakan istilah itu, tapi prakteknya itu dilaksanakan sesuai dengan kemampuan. Saya pikir itu saja sih yang kadang menurut saya, daripada kita menggunakan istilah perbedaan di dalam kelas sementara kita bingung nih. Kita masuk saja, kita sesuaikan dengan ketika kita ngajarin terus ada yang tidak mengerti, kita dekati. Jadi itu yang saya lihat di sini, Ibu, tidak ada perbedaan yang mencolok antara pendekatan kepada anak yang kurang dan anak yang lebih. Dan saya lihat di sini itu kayaknya dikelompokkan, siswa-siswa yang pintar itu memang sudah dikelompokkan di kelas 1A. Itu yang saya lihat ya di sini, 1A, 1B, 1C. Jadi agak merata begitu. Mungkin untuk menghindari perbedaan yang mencolok itu. Ya. Mungkin seperti itu Ibu Desi, semoga bisa terjawab. Jadi berdasarkan apa yang disampaikan Pak Alex tadi, secara nggak langsung berarti sebenarnya di Korea berarti ini Pak ya, untuk pengelompokan kelas itu sudah rankingan gitu, maksudnya ada kelas yang kelas berarti yang karena kami masuk dari kelas 11 sampai 16 itu nampak sekali di kelas 11 semakin turun dia itu kemampuan anak itu semakin berkurang. Jadi itu untuk tujuannya untuk bisa terjadi pengelompokan pembelajaran satu arah gitu. Cuma beberapa yang saya sesuaikan yang Pak. Baik, berikutnya Bapak Ibu, apakah masih ada pertanyaan? Boleh Ibu Meska. Ibu Meska angkat tangan. Baik, silakan Ibu Meska. Ya, terima kasih Pak Saif atas kesempatannya. Salam kenal Bapak Suarles Yusuf. Salam kenal Ibu. Ya, izin bertanya Pak. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan perangkat pembelajaran yang ada di Korea seperti apa? Kira-kira apakah pemerintah menuntut perangkat pembelajaran seperti halnya kita yang ada di Indonesia seperti itu? Kemudian untuk sistem maksudnya untuk pelaksanaan beasiswa seperti ini itu mohon maaf Pak, ini apakah beasiswa atau memang sebuah program atau apa? Oke. Oh ya, oke. Program seperti itu. Maksudnya saya begini Pak, apakah Indonesia tidak pernah Indonesia melakukan kerjasama seperti ini? Jadi maksudnya saya itu ada tidak orang-orang dari luar yang datang secara langsung dan mengajarkan hal yang sama yang seperti Bapak lakukan kepada siswa-siswa yang ada di Korea? Tidak, kira-kira di Indonesia ada tidak mendatangkan orang-orang yang dari luar dan mengajarkan itu kepada anak-anak kita yang ada di Indonesia seperti itu? Kemudian pertanyaan yang ini sih saran saya sih terakhir, kalau boleh kita buat webinar khusus untuk Bapak memperkenalkan program ini, bagaimana kita bisa mengikuti program ini, kapan seleksinya, bagaimana pelaksanaannya dan selebihnya. Mungkin saran saya bisa dibuatkan satu webinar lagi khusus untuk program ini, membahas program ini. Terima kasih Bapak. Siap. Terima kasih Pak Saif. Terima kasih Bu Meska. Ini pertanyaannya langsung rombongan ini Pak. Tapi saya dari pertanyaan terakhir, artinya teman-teman ketika Bapak bercerita tadi ada hal yang menarik yang memantik mereka, memantik kita sebagai peserta ini untuk pengen join dengan program yang Bapak ikut. Ayo jalan-jalan ke Korea. Iya, ketemu opa-opa Ibu Meska. Benar. Boleh silakan dijawab Pak. Oke, aduh senang sekali pertanyaan-pertanyaan begini ya, karena sekali lagi saya dulu tuh berada di fase begini ya, kok kenapa nggak tahu dan lain sebagainya. Nah, baik, untuk perangkat pembelajaran itu sama, mereka juga punya program, tetapi tidak seribet dengan kita, itu intinya. Jadi program-program luar itu dimanapun di luar itu mereka tuh simple, RPP itu sangat simple sekali. Dan itu mereka pegang pada saat mereka ngajar, mau mengikuti apa itu sudah ada, dan intinya sangat simpel ya. Aku juga buatnya di sini satu lembar, 2 lembar, dan jalan dengan baik. Itu mereka tidak bawa banyak barang di dalam kelas karena di kelas sudah lengkap semuanya. Itu, dan semua kelas sudah terintegrasi, jadi semua guru siswa punya akun sekolah. Ya kalau di luar negeri itu ada, jadi sudah di akunnya masing-masing. Ketika saya masuk itu semua sudah ada di situ. Ya,
Jadi kita tinggal buka komputernya sudah ada. Jadi kita kadang guru-guru itu tidak bawa apapun ke dalam kelas. Yang berikut bagaimana beasiswa ya, ini namanya exchange ya, pertukaran. Jadi guru Korea itu berangkat ke Indonesia dan guru Indonesia berangkat ke Korea. Guru Korea ke Malaysia, Malaysia ke Korea. Itu jadi sekarang di waktu yang sama guru Korea juga ada di Indonesia di sekolah yang sudah ditempatkan, dan biasanya di kota-kota itu karena fasilitas dan lain sebagainya. Jadi itu. Dan ini adalah beasiswa di bawah Kementerian Pendidikan ya, Ditjen GTK ya, Ditjen GTK, dan ini resmi beasiswa murni dari pemerintah dan resmi itu. Jadi bukan beasiswa game. Jadi terkait dengan administrasi Bapak Ibu yang berhubungan dengan dinas-dinas, saya yakin aman karena di bawah pemerintah. Mungkin pertanyaannya lari ke sana. Kemudian untuk berbagi informasi khusus program ini, mungkin bisa Pak Asis kalau ada di sini mungkin bisa ya dibuat nanti, atau pasti nanti dari kami alumni akan ada juga untuk melakukan kegiatan itu. Cuman menunggu program selesai mungkin, karena memang saat ini kami banyak sekali yang harus kami buat. Kami harus buat laporan ke APSIU di sini, kemudian kami harus presentasi, kemudian nanti balik ke Jakarta. Kami juga diundang khusus di Hari Guru ya, kita jadi spesial nanti, dan itu banyak sekali tugas yang diberikan gitu ya. Pasti nanti insya Allah kami akan coba ya nanti buat sesi tukar informasi tentang ini. Mungkin begitu Pak. Ibu Meska, jelaskan. Jadi ini Pak ya, bahwa ketika kita ini program exchange, maka sebenarnya guru-guru Korea pun saat ini juga sedang mengajar juga gitu Pak ya, berarti mendapatkan tugas juga. Benar. Nah kalau boleh tahu Pak Alex, ini berapa lama nih Pak Alex di Korea berarti? Iya, programnya ini berjalan 3 bulan. Jadi kita dari bulan kita datangnya itu Agustus, September, Oktober, November. Jadi November ini adalah bulan terakhir. Jadi kita sebentar lagi nih akan balik ke Indonesia di akhir bulan. Ya. Dan kami nanti akan ke Suwon, Seoul untuk melakukan final ceremony di situ, closing ceremony di sana. Nah, jadi nanti ini sudah mau ini berarti Pak ya, sudah mau kembali ke Korea. Kembali Indonesia. ke Korea, kembali ke Indonesia, mau kembali ke Indonesia. Iya, sudah kembali ke Indonesia, sudah selesai tugasnya. Nah, baik. Ini ada yang lagi angkat tangan ini, Ibu Nurjana. Mungkin ada pertanyaan dari Ibu Nurjana. Boleh Ibu Nurjana? Ya, ayo tanya. Silakan Ibu Nurjana. Oke, baik. Mohon izin tidak open kamera ya, karena ini anak kecil juga. Halo Pak Alex, apa kabar? Halo Ibu, kayaknya kenal deh ini. Iya nih, dari tadi Pak Alex saya penasaran banyak hal tentang di Korea nih kayaknya. Dari apa yang Pak Alex paparkan tadi itu sangat menarik ya. Banyak sekali teman-teman dari sini ya pastinya banyak penasarannya dengan pendidikan yang ada di Korea Selatan. Dari pemaparan tadi saya dengar Pak Alex mengatakan anak-anak di Korea Selatan tuh di apa istilahnya memang sudah terlatih mandiri seperti itu. Jadi apa-apa setelah pulang sekolah mandiri. Nah, saya penasaran apakah di dalam pembelajaran dalam kelasnya Pak Alex itu pernah melakukan yang namanya bekerja kelompok misalnya dalam pembelajaran. Kemudian bagaimana sih asesmennya Pak? Asesmen dalam pembelajaran di Korea Selatan ini yang apa mungkin bisa kita copy di Indonesia seperti itu. Kemudian kurikulumnya di sana seperti apa sih Pak yang diterapkan di sana? Kemudian jika dibandingkan dengan pengalaman Pak Alex kemarin waktu di Amerika, apakah ada persamaan atau perbedaan antara pendidikan yang ada di Amerika selama Pak Alex di sana dengan yang ada di Korea saat ini?
Kemudian mungkin yang terakhir, bagaimana cuaca di sana, Pak? Apakah pernah mati lampu di sana? Sama seperti di Malbar sekarang. Mohon maaf ya teman-teman yang ada di Malbar, biar lebih semangat. Oke, makasih Pak Alex, sehat-sehat selalu di sana Pak, makasih. Terima kasih Bu Nurjana. Sepertinya pertanyaan terakhir, penyampaian terakhir ini curhat Pak ya dari Ibu Nurjana yang harus berjuang untuk bisa mengikuti webinar ini karena lagi lampu mati semuanya di Maluku Utara. Kasihan, benar. Silakan Pak Alex. Iya, untuk anak di sini memang sangat mandiri ya, dan itu saya paling heran itu tidak ada orang bergerombol, misalnya nih kayak kita di Indonesia ya, ada tangga-tangga kayak di situ, itu ada, tidak ada ya, tidak ada bergerombol atau ada ruang-ruang tamu yang disiapkan, sofa-sofa yang keren disiapkan di sekolah, tidak ada. Itu karena memang anak-anak sudah tahu tugasnya masing-masing. Jadi dari bawah sudah terbentuk. Kemudian untuk belajar kelompok ya, justru pembelajaran kelompok di sini itu sangat-sangat disarankan di dalam kelas gitu. Nah, di kelas saya, di kelas project itu anak-anak saya ajar karena kemampuan anak ini beda-beda ketika ketika belajar kelompok, terutama dalam pembelajaran bahasa asing gitu, mereka saling membantu. Ya, dan kami dikasih kesempatan untuk mengobservasi kelas 1 dan kelas 2, karena kita tidak bisa masuk di kelas 3 ya, karena mereka fokus untuk ujian nasionalnya mereka. Itu sehingga yang saya perhatikan adalah pada saat asesmennya mereka itu, pada saat penilaian di dalam kelas itu, guru-guru pada saat kegiatan berjalan itu guru-guru putar kiri kanan untuk melihat keadaan anak seperti itu. Kemudian berhubungan dengan asesmen, sama di Indonesia yang harusnya kita laksanakan adalah ada asesmen awal, ya, diagnostik tes yang hampir dilupakan oleh guru atau sekolah. Tidak ada diagnostik tes untuk menentukan anak ini tingkatnya ada di mana. Itu yang mungkin Bapak Ibu guru saya tidak tahu ya, mungkin sudah laksanakan atau tidak, ataupun kita laksanakan tapi bingung arahnya mau kemana. Nah, kemudian kurikulumnya, kalau kurikulumnya sama sih dengan kurikulumnya kita, ya, sama. Saya pikir kurikulum Merdeka ini kan mengadopsi dari luar ya, sama juga dengan kurikulumnya kita, gitu. Mereka punya panduan-panduan yang akan dicapai dan lain sebagainya. Tinggal pelaksanaan di dalamnya saja yang dipadatkan, tidak ada banyak heho-hehonya, ya itu, ya saya pakai istilah itu ya. Jadi kurikulumnya sama dengan yang kita laksanakan, kemandirian yang diajarkan di situ. Kemudian perbandingan antara kegiatan yang saya ikuti di Amerika dan di sini pasti berbeda dari beberapa segi, tapi intinya tetap kalau yang ke Amerika itu kita kan banyak belajar, kita ada kampus, kita ada kuliah. Nah, kalau di sini kan kita benar-benar sebagai guru fokus di college. Jadi setiap hari kami masuk dari pagi sampai jam 5 sore. Itu perbedaannya. Jadi kemudian field trip, kita ada field trip dengan anak-anak keluar sekolah, kita juga ikut. Jadi itu perbedaannya. Intinya dua-duanya punya kelebihan masing-masing. Dan dua-duanya punya daya tarik masing-masing. Saya kalau disuruh pilih dua-duanya, saya pilih dua-duanya deh. Saya tidak mau pilih salah satunya. Ya, kalau saya bisa daftar lagi, saya akan daftar lagi. Kemudian cuaca. Saat ini cuaca bermain antara 11 sampai 22. Jadi 11 sampai 22 atau kadang 10. Jadi yang tidak tahan dingin, ya mungkin pakai pakaian tebal ya dan lain sebagainya. Tapi bagi saya masih normal. Ya, masih normal. Dan untuk mati lampu, sama sekali 1 detik pun tidak pernah ada mati lampu ya. Ya, itu saja sih kalau saya dari pertanyaan Ibu Nurjana, semoga bisa menjawab itu. Baik Pak, ada satu pertanyaan ini Pak dari Pak Kamaludin terkait tentang kurikulum di Korea Selatan. Kira-kira mata pelajaran apa saja Pak yang dipelajari di sana? Tadi kan disampaikan sama Bapak bahwa mata pelajarannya tiap hari, mata pelajarannya tiap hari, durasi per mata pelajarannya 50 menit ya untuk jenjang SMA, SMP gitu. Nah, mata pelajarannya apa saja sih kalau misalnya di Korea Selatan? Apakah sama dengan kami yang di sini gitu? Iya, baik. Kebetulan saya saya pegang jadwalnya di sini. Kelihatan nggak ya? Kelihatan Pak. Oh, pakai ini ya. Nah, harus ditutup ini.
Betul ditutup di dadanya Pak, gitu kelihatan. Enggak terlalu kelihatan. Oke. Sama, hampir sama ya, bedanya itu di sini tidak ada pelajaran agama tapi diganti dengan ethics. Tidak ada pelajaran agama tapi diganti dengan ethics gitu. Mereka juga belajar tentang bahasa Inggrisnya. Kalau bahasanya di sini dibagi-bagi, ada bahasa Inggris membaca, ada bahasa ya sudah dibagi dia kayak mata kuliah gitu. Kemudian fisikanya di sini ada fisika kelas, ada fisika lab gitu, sudah dibagi, ada yang teori, ada yang praktik. Kemudian hampir sama sih yang saya lihat di sini, ada sainsnya, ada IPA, ada pelajaran bahasa kayak mulok tuh pelajaran bahasa yang lain ya, ada di sini pemilihan. Kalau kita mungkin bahasa Inggris ya, kalau di sini bahasa Korea, di sini juga belajar bahasa Korea, juga belajar sejarah. Bedanya yang saya lihat pada saat kami masuk di sejarah Korea, benar-benar di pelajaran sejarah Koreanya itu bukan sekedar kayak kita di Indonesia sekedar belajar kapan sih terjadinya ini, tidak. Kalau di sini belajarnya itu kenapa saat itu terjadi. Seandainya saat itu seperti ini, itu apa yang terjadi? Critical thinking-nya. Dan kira-kira menurut kamu kalau begini, itu gimana? Jadi digali nasionalismenya itu. Itunya yang saya gregetan gitu, yang saya lihat pada saat, kenapa nggak kita bikin? Kenapa kalau kita di sana misalnya, yang waktu saya dulu ya, bukan yang sekarang ya. Kenapa tanggal berapa, siapa-siapa, itu ya yang di pelajaran sejarahnya. Kalau kita di sini tidak. Dia kayak menggali informasi itu, kemudian menggali menstimulasi critical thinking siswa untuk berkomentar, sehingga seru kayak debat di situ, belajar sejarah tapi kayak debat. Jadi itu yang bikin saya ini ya. Ada matematika, sama sih, bedanya itu saja. Mereka tidak ada pelajaran-pelajaran yang kayak agama, itu tidak ada pelajaran agama, tidak ada pelajaran PKN, tapi terintegrasi di dalamnya, seperti itu. Ada juga pelajaran bahasa asing. Baik, terima kasih. Saya tadi menggarisbawahi, saya senang mendengar ceritanya Bapak tadi terkait tentang yang sejarah itu tadi. Karena saya secara pribadi juga Pak ya, akhirnya curhat ini. Ketika belajar sejarah itu kayak membosankan gitu kan, karena kayak kesannya kita cuman menghafal kejadian gitu kan. Iya, benar. Tapi ketika dibawanya seperti yang Pak ceritakan tadi, kayaknya menjadi lebih menarik gitu untuk siswa. Saya maunya kayak gitu, benar. Mungkin nanti Bapak mungkin nanti Bapak Ibu peserta yang di sini yang mungkin mengajar mata pelajaran sejarah mungkin bisa mendapat gambaran terkait itu Pak. Ibu Meska tadi ada angkat tangan. Iya Pak, ini pertanyaan terakhir saja. Apakah untuk program beasiswa ini mengharuskan kita TOEFL? Kalau pun harus TOEFL, kira-kira skornya berapa? Gitu. Terima kasih. Iya, kayaknya Ibu Meska ini calon-calon penerima beasiswa berikutnya ya kayaknya. Insya Allah. Iya, jadi untuk beasiswa, apapun beasiswanya pasti membutuhkan yang namanya skor ya, baik itu TOEFL maupun yang lainnya. Tetapi yang lebih gampang kita dapatkan adalah TOEFL, dan itu skornya standar kok Bu, 450. Jadi Bapak Ibu yang punya nilai TOEFL 450 sudah bisa apply beasiswa ini. Dan ada beberapa daerah itu bisa prediction. Ya, jadi kalau belum bisa ambil yang official, tapi saya sarankan untuk yang official. 450 minimal. Karena nanti kita harus berbahasa Inggris gitu. Nanti di sini kita ngajarnya pakai bahasa Inggris, kita komunikasi dengan siswa pakai bahasa Inggris, dan 400 tidak harus jago bahasa Inggrisnya ya. Yang penting udah bisa komunikasi patah-patah juga, nggak harus jago bahasa Inggrisnya. Seperti itu Ibu Meska. Pasti bisa lah.
Insya Allah ini kayaknya Ibu Meska ini sangat tertarik Pak terkait program ini. Jadi pertanyaannya semuanya mengarah bagaimana caranya bisa mendapatkan informasi itu. Nah, I feel you Ibu Meska. Ini ada pertanyaan dari Ibu Desi Soekartono sepertinya juga tertarik untuk bertanya. Halo, Silakan Ibu Ibu Desi. Desi. Terima kasih Pak untuk kesempatan yang kedua kalinya. Mungkin tadi saya tidak sempat mengikuti. Mungkin saya masuknya udah terlambat. Cuman di sini saya penasaran dengan kedisiplinan orang-orang di Korea itu, terutama siswa di Korea. Kalau saya lihat di drama-drama Korea itu kan Pak, kayaknya kesehari-hariannya mereka itu kayak udah teratur gitu, kayak udah ada jadwalnya gitu. Kemudian tadi juga sempat Bapak sampaikan di presentasinya Bapak bahwa siswa di Korea itu mereka sudah sedisiplin itu gitu. Sedangkan kita di Indonesia itu Pak meningkatkan disiplin positif ke siswa itu kayaknya setengah mati, susah sekali gitu. Nah, apakah ada salah satu program gitu di Korea yang mungkin bisa meningkatkan kesadaran siswa itu lebih baik lagi gitu, sehingga bisa kita adopsi pada di tempat kita gitu, di sekolah kita gitu. Apakah ada program tersendiri, mungkin pembiasaankah atau digemblengkah atau seperti apa yang mungkin bisa kita adopsi gitu Pak? Terima kasih. Kayaknya ini pertanyaan untuk menteri baru ya. Ya baik, Ibu Desi, saya pikir kita yang mengajar di bagian SMA ke atas, ke bawah gitu, ini menjadi PR karena ini sebenarnya dimulai dari bawah, ya, dimulai dari bawah itu untuk membentuk di atas itu, saya pikir sudah terbentuk dari bawah ya. Jadi, tetapi yang perlu saya garis bawah di sini adalah dimulai dari rumah. Itu dimulai dari keluarga. Jadi dimulai dari rumah, dimulai dari keluarga. Di sini contoh misalnya, masuk dalam rumah itu harus lepas sepatu dan sepatunya itu harus menghadap keluar. Masuk di rumah makan, itu di rumah makan manapun di sini kita harus lepas sepatu dan sepatunya menghadap keluar. Itu hal kecil. Jadi terintegrasi. Jadi masyarakatnya terintegrasi, sekolahnya terintegrasi, keluarga terintegrasi. Jadi intinya semuanya dimulai dari rumah. Kemudian pendidikan dari bawah, dari TK-nya di sini tuh diajarkan tentang yaitu dulu yang sikapnya dulu ya, di sini sikapnya dulu, diajar dulu gimana ininya sehingga ketika dia masuk SD, SMP, SMA itu sudah terbentuk dan di negara maju seperti itu. Waktu di Amerika juga kemarin ketika saya tanya gimana sih kok sudah pada saat dewasa gini kok udah mandiri sekali, ternyata dimulai dari keluarga dan dimulai dari pendidikan usia dini seperti. Jadi mungkin perlu diserahkan kepada pendidikan usia dini dan keluarga gitu. Kalau programnya untuk di sekolah ya yang saya lihat di sini yaitu saya bilang tadi di dalam kelas itu pada saat membersihkan itu guru tidak terlalu mengawasi. Ini tidak, tapi guru akan sebentar saja datang untuk melihat apakah sudah dilaksanakan atau belum, itu saja. Guru tidak akan ada mengawasi di sini, kamu kerjain ini, kamu kerjain tidak. Karena mereka, saya tanya kenapa tidak diawasi, dia bilang kita ajarkan kemandirian. Nanti kita pada saat prosesnya kita menyambar untuk melihat apakah berjalan atau tidak. Dan nanti ada evaluasi gitu. Seperti itu saja, diberikan kepercayaan yang tinggi kepada anak-anak. Tapi ingat dimulai dari bawah memang ya. Demikian Ibu Desi, semoga bisa menjawab ya. Jadi pembiasaannya tidak hanya dari sekolah Pak ya, berarti sudah dimulai juga dari kehidupan di rumah gitu ya. Ya, dan masyarakat. Dan masyarakat juga. Baik, Bapak Ibu masih ada pertanyaan terkait apa yang disampaikan oleh ini Pak Andri. Ini sepertinya nggak apa-apa Pak ya? Ya. Silakan Pak Andri.
Ya, terima kasih untuk kesekian kalinya. Ini mungkin bukan berupa pertanyaan, ini hanya sekedar harapan saja. Kalau misalkan Ibu Meska menanyakan terkait bagaimana cara-cara bisa menjadi seperti Bapak, saya tidak mungkin bertanya Jangan seperti seperti itu, karena memang saya tidak punya modal untuk berbahasa Inggris. Saya tidak jago berbahasa Inggris, Pak. Yang ini sekedar harapan saja, Pak. Saya berharap ketika Bapak pulang ke Indonesia, mungkin saya bisa diberikan undangan untuk mendengarkan Bapak berbagi praktik baik. Kira-kira begitu, Pak, harapan saya, Pak. Karena untuk seperti Bapak, iya. saya pikir saya tidak mungkin. Karena memang saya nol dalam berbahasa Inggris. Terima kasih. Iya. Baik, kami ada tugas dari dari Ditjen GTK untuk menulis praktik baik itu, dan nanti mereka akan buat bukunya. Semoga nanti setelah bukunya launching, nanti kami bisa bagi atau mungkin bisa diakses secara gratis mungkin atau bagaimana nanti, dan nanti kami akan pasti share infonya, karena ngapain kita simpan? Justru ketika kita share itu kita kayak lebih puas, lebih bermanfaat, dan lebih kayak bertumbuh gitu. Ketika kita share itu kita lebih bertumbuh, dan kita kayak merasa, oh iya, bukan untuk diri saya sendiri tetapi orang lain juga dapat gitu. Karena kalau kita saja itu kayaknya kita kenyang sendiri dan tidak nyaman gitu. Ya, pasti. Dan satu Pak, untuk kata tidak jago, nah ini tidak ada yang jago di sini sebenarnya. Mungkin saat ini teman-teman yang lain Pak yang ikut ini banyak yang sama sekali mereka tidak mimpi. Mereka itu mulai dari kok kok yang lain bisa ya? Coba-coba, ada yang baru belajar bahasa Inggris dan ternyata dari kemauan itu nonton, belajar pelan-pelan, dan akhirnya mereka dinyatakan lulus. Karena bahasa Inggrisnya itu tidak harus jago sebenarnya, gitu ya. Tapi memang dibutuhkan kemampuan dasar. Tapi semoga Bapak dapat kesempatan ke depannya, dan kalaupun tidak, nanti kami akan bagi informasi tentang praktik baik yang telah kami laksanakan di Selatan ini. Begitu Pak Andri. Nah, ini nggak hanya Pak Andri saja Pak, kalau yang menunggu terkait tentang info yang tadi, yang terakhir terkait praktik baiknya, apalagi kalau misalkan dibukukan, kami juga siap kok Pak, menunggu linknya gitu ya, menunggu linknya, apalagi kalau dapat bukunya langsung juga nggak apa-apa. Oh iya, semoga. Baik, baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin bertanya? Bapak Ibu, sebagai informasi, link daftar hadir sudah saya sematkan di kolom chat. Jadi silakan Bapak Ibu mengakses kolom chat. Link daftar hadir hanya yang dari saya Bapak Ibu. Selain itu bukan ya. Karena seperti yang kita tahu terkadang masih ada banyak spam ketika kita menggunakan Google Meet. Jadi mohon Bapak Ibu perhatikan bahwa untuk pengisian daftar hadir dari yang link saya bagikan. Berikutnya terkait tentang nanti sertifikat, Bapak Ibu bisa akses melalui microsite yang ada yang Bapak Ibu akses ketika melakukan pendaftaran. Oh iya, satu kali lagi lupa saya. Mumpung ingat, Bapak Ibu nanti untuk sertifikat pengisian daftar hadir silakan mengisi nama dan emailnya yang benar, karena nanti pengiriman sertifikat akan otomatis terkirim ke emailnya Bapak Ibu. Baik, di sini ada Ibu Amna Abdullah yang sudah mengangkat tangan. Silakan Ibu Amna. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya terlambat tadi masuk, cuma saya penasaran mungkin apa sudah dibahas. Di sana itu kalau model berbagi praktek baik itu apa seperti ini juga? Apakah ada komunitas belajar, kemudian kelompok-kelompok belajar seperti itu? Di ini kan kita mengenal adanya lesson study. Apakah di sana memang benar-benar aktif seperti itu? Terima kasih. Mohon maaf, Ya. jelas, bisa jelas? Ya, jelas. Saya langsung saja Pak ya. Ya baik, di sini sama ya, di Indonesia mereka juga ada kayak MGMP, mereka ada pertemuan-pertemuan guru, kemudian di sekolah juga ada komunitas-komunitas guru yang memang sudah terbentuk dengan baik sehingga tidak terlalu mengganggu kegiatan-kegiatan yang lainnya, dan intinya sudah berjalan dengan baik, sama dengan program-program kita yang ada di Indonesia kok. Karena
saya yakin yang dari Indonesia pasti juga belajar dari luar. Sama kok Bu Ada. Cuman bedanya mereka benar-benar berjalan gitu, pertemuannya rutin dan lain sebagainya. Baik. Bagaimana Ibu Amna? Oh, sudah aman. Oke. Responnya sudah jempol, Bapak. Baik, Bapak Ibu. Thank you. Ini sudah jam 15.45. Kalau saya kebetulan di Sulawesi, Pak, pakai waktu Indonesia Tengah ya. Jadi Bapak Ibu, bagaimana masih ada waktu? Mungkin Bapak Ibu ketika misalkan ingin bertanya. Oh, ada yang bertanya Pak Kamaludin kayaknya. Oh, Pak Kamaludin. Oh iya, Pak. Berapa gaji, Pak? Katanya Pak penasaran gaji. Gaji guru di Korea berapa? Ini saya coba bertanya ke guru-guru di sini ya, dan walaupun sebenarnya pertanyaan ini di sini dianggap tidak sopan ya. Jadi menanyakan gaji di sini tuh dianggap tidak sopan. Cuman kebetulan yang saya tanya ini orang yang saya sudah sangat kenal. Dia bilang, oh nggak sopan loh nanya ini. Oh oke, nggak apa-apa. Saya kan cuma dia bilang, tapi karena kamu sudah kenal saya, oke lah saya kasih tahu ya. Oke. Tapi itu bisa didapat kok di internet, di Google. Di sini ada gaji guru itu di atas UMR ya. UMR-nya di sini itu 2 juta won. UMR-nya di sini 2 juta won. Nah, 2 juta itu kalau di 11 berarti 21. Kalau ya silakan aja berapa nilai tukarnya sekarang. Waktu kami dari Indonesia itu 13 berarti 26 ya. 26 ya 13 berarti 26. Itu di atasnya. Terus gratis ada tunjangan rumah dan lain sebagainya. Untuk nominalnya tidak terlalu disampaikan, tapi intinya di atas itu. Dan apakah mereka juga sejahtera? Dibilang tidak, tetapi iya. Dibilang iya juga tidak. Untuk tingkatan mereka sini lebih lah, karena saya lihat rata-rata pakai mobil. Iya, itu hal-hal yang sensitif ditanyakan di sini, tapi it's okay lah sebagai semangat buat kita ya. Memang jauh dari kita punya, tetapi syukurilah apa yang ada. Iya. Manusiawi Pak ya, juga kita bertanya, iya. Penasaran. Iya, it's okay. Benar, saya bertanya langsung di awal saya datang. Benar Pak. Baik Bapak Ibu, tanpa terasa gitu ya, mungkin sebelum kita menutup acara webinar kali ini, mungkin kita bisa mendengar satu closing statement terlebih dahulu dari Pak Alex terkait oh ini Pak Asis, silakan yang punya rumah sudah ada, silakan Pak Asis. Sebelum ke Pak Alex, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Terdengar jelas Pak Asis. Pak Alex, Pak Syaif, terima kasih banyak sudah mendampingi Pak Ibu Guru. Mohon maaf, Halmaira sedang dilanda kesulitan. Saya berharap sebenarnya habis ini kegiatan kita bisa direkam dan rekamannya ditaruh di microsite. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa mendengarkan rekamannya, menonton, kemudian mengisi daftar hadir agar siapapun yang menonton bisa mendapatkan praktik baiknya dari Pak Alex. Jadi sertifikat juga akan tetap mereka bisa dapatkan gitu. Terima kasih banyak Pak Alex. Kami masih menunggu praktik berikutnya. Semoga ini bukan yang pertama, tapi nanti akan ada kegiatan yang lain yang bercerita tentang kiat mengikuti beasiswa teacher exchange ke Korea Selatan. Begitu Pak Alex. Apa yang disampaikan Pak Asis ini sudah disampaikan juga dari peserta Pak. Beliau request, teman-teman yang di sini request untuk nanti bisa diadakan kegiatan lagi webinar seperti ini terkait fokus pada bagaimana cara mendaftarnya. Kayaknya apalagi ini ibu-ibu banyak yang suka pengen ketemu opa-opa Korea Pak. Ya benar, ketemu
Apalagi bulan ini banyak sekali festival di sini dan di sini 1 minggu artis bertaburan di belakang apartemen. Wah, Pak Alex cerita seperti itu ini jiwa-jiwa K-pop-nya langsung keluar semua ini nanti. Benar sekali. Terima kasih Pak Alex untuk apa yang disampaikan, untuk pengalaman yang disampaikan selama mengikuti program ini di Korea, memberikan banyak gambaran kepada kita terkait bagaimana sih pendidikan di Korea yang bisa mungkin kita adopsi, bisa kita modifikasi, kita bisa tiru untuk perbaikan juga di sekolah kita, di skup yang lebih kecil terlebih dahulu. Semoga dari gerakan-gerakan kecil ini akan nanti bisa menjadi lebih besar gitu Bapak. Seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin boleh Pak closing statement dari Bapak terkait sebelum menutup acara kali ini. Baik, sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih untuk pertanyaan Bapak Ibu yang juga menjadi semangat bagi saya di tempat ini untuk terus belajar untuk diri saya dan juga untuk orang banyak. Nah, dari saya seperti ini. Jika tidak punya sesuatu, kita mau kasih apa? Jika punya sedikit, gimana mau kasih banyak? Belajar bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi lebih untuk orang banyak. Jadi ayo terus belajar. Begitu Pak, terima kasih. Wah, quotes-nya memberikan semangat kita bahwa tidak harus belajar terus Pak ya, karena kita juga nggak tahu rezekinya kita nanti sampai kemana. Seperti Pak Alex ini sudah ke Amerika, ke Korea. Gitu. Jangan lupa Pak, nanti saya diajak berikutnya. Baik, Insya Allah. Terima kasih Pak Alex atas ilmu yang disampaikan, atas pengalamannya. Mohon maaf kalau kegiatan kali ini mungkin kurang maksimal karena itu jadi ini saya menjadi dadakan gitu, moderator dadakan mungkin. Tapi pertanyaannya ini super kayak lagi diwawancara beasiswa saya. Baik, Bapak. Demikianlah Bapak Ibu terkait webinar belajar dari Negeri Ginseng, praktik baik pendidikan Korea Selatan untuk kurikulum merdeka yang disampaikan oleh Pak Alex, salah satu peserta program Indonesia Korean Teacher Exchange gitu ya di tahun 2024 ini. Semoga apa yang disampaikan memberikan banyak pengalaman, banyak hal yang bisa kita tiru. Nah, kembali saya ingatkan Bapak Ibu bahwa daftar hadir sudah disematkan di kolom chat. Dan juga silakan mengisi daftar hadir karena kesempatannya 1 kali Bapak Ibu. Tolong diisi dengan benar agar nanti pengiriman sertifikatnya bisa langsung kepada emailnya Bapak Ibu. Atau juga Bapak Ibu nanti bisa mengakses kembali di link microsite yang disematkan oleh Bapak Asis Wahyudi untuk bisa melihat rekaman gitu ya, rekaman terkait pelaksanaan kegiatan ini. Mungkin bisa juga dibagikan kepada rekan-rekan yang lain yang saat ini mungkin masih terkendala jaringan karena khususnya yang di Halmahera Barat ini masih lampu mati. Baik Bapak Ibu, saya sebelum mengakhiri sesi webinar kali ini ada satu pantun Bapak Ibu, kesepian ditinggal kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang sudah mengisi daftar hadir boleh silakan untuk menuliskan angka 1 pada kolom chat agar kita bisa meng-cross check sudah seberapa banyak Bapak Ibu yang sudah